Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal 4. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Diana Santika Dewi NPM 10, Dia Puspitasari NPM 21, Alivia Dina NPM 27, Garin Eka NPM 33, Irwan Rozak NPM 37, Yurike Yana NPM 40, Muhammad Arinovianto NPM 118, dan Sukma Yuda NPM 113. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sparta Corporation mengakuisisi 60% kepemilikan Sparta Company pada tanggal 1 Januari 2019. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali 40% sebesar 80.000. Data neraca percobaan pada 31 Desember 2019 untuk Parta dan Sparta ada pada tabel di samping. Sparta membeli saham Tonta Company pada tanggal 1 Januari 2019 seharga $30.000 dengan mengklasifikasikan investasi sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nilai sekuritas Tonta meningkat menjadi $40.000 pada 31 Desember 2019. Yang diminta, yang pertama, buatlah semua entry eliminasi yang diperlukan untuk menyiapkan lembar kerja konsolidasi pada 31 Desember 2019. Yang kedua, siapkan lembar kerja konsolidasi untuk 2019 dalam bentuk yang baik. Yang ketiga, siapkan neraca konsolidasi, laporan laba rugi, dan laporan pendapatan komprehensif untuk 2019. Next. Yang pertama, buatlah semua entry eliminasi yang diperlukan untuk menyiapkan lembar kerja konsolidasi pada 31 Desember 2019. Sebelum membuat entry eliminasi, kita harus mencari net income-nya terlebih dahulu dan didapatkan dari penjualan sebesar 148.000 dikurangi oleh HPP sebesar 110.000, beban depresiasi 10.000 dan beban bunga 3.000 dengan total 123.000. Lalu dikurangkan dengan penjualan taji yang menghasilkan net income sebesar 25.000. Next. Lalu jurnal yang pertama untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari Sparta dan mengembalikan akun investasi ke saldo awal. Jurnalnya yaitu pendapatan laba dari Sparta sebesar 15.000 pada kolom debit didapat dari 25.000 dari net income pada slide sebelumnya dikali 60% menghasilkan 15.000. Lalu dividen sebesar 9.000 pada kolom kredit dihasilkan dari 15.000 yang merupakan dividen Sparta Company dikali 60% menghasilkan 9.000. Lalu investasi di Sparta sebesar 6.000 pada kolom kredit dihasilkan dari selisih pendapatan dari Sparta dan dividen. Next. Jurnal untuk mencantumkan hak minoritas atas laba dan dividen Sparta. Itu beban hak minoritas sebesar 10.000, yaitu didapat dari 25.000 yang merupakan net income dikali 40%, hasilnya 10.000. Pada dividen Sparta, di mana didapat dari 15.000 dikali 40%, yaitu hasilnya 6.000 pada hak minoritas, yaitu sebesar 4.000 yang merupakan selisih dari beban hak minoritas pada dividen. Next. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang bersifat resiprokal. Nah, jurnalnya yaitu pertama saldo laba Sparta sebesar 60.000, lalu modal saham Sparta sebesar 100.000 pada investasi di Sparta 126.000 yang didapat dari investasi awalnya di Sparta itu 132.000 dikurangi OC Sparta atau untung belum direalisasi investasi itu sebesar 6.000 jadinya 126.000 dan juga ada NCI atau hak minoritas sebesar 34.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasi Sparta Company dan Sparta Company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
Nah, di sini dapat kita lihat itu dari laba dari Sparta Company. Secara konsolidasi di sini itu harus 0 karena dihapus pada jurnal A ini sebesar 15.000. Kemudian kita akan memunculkan NCI atau hak minoritasnya yang ada pada jurnal B ini pada beban hak minoritas sebesar 10.000. Nah, kemudian setelah di jurnal pendapatan induk atau laba bersih induk itu harus sama dengan laba bersih dari konsolidasi ini sekitar 47.000. Nah, kemana pendapatan yang 25.000 ini yang dari Sparta, laba bersih Sparta? Laba bersih Sparta ini akan hilang karena sudah dialokasi dari 60% pendapatan laba dari Sparta ini 15.000. Kemudian beban hak minoritasnya ini 10.000. Jadi laba bersih yang milik Sparta 25.000 ini sudah hilang dengan adanya jurnal A dan B. Nah, kemudian di saldo laba akhir itu laporan konsolidasi itu sama dengan nilainya sama dengan milik Sparta Company atau induknya. Jadi intinya ini di rekening laba rugi yang dimunculkan ini hanyalah milik induk. Next. Nah, di sini di neraca ini investasi itu juga dinolkan dengan mengembalikan jurnal A dan C. Dinolkan dengan jurnal A dan C, yaitu dengan jurnal A ini mengembalikan saldo awal investasi dan jurnal C ini adalah dengan mengurangi saldo sebesar 126.000. Dan secara konsolidasian di laporan konsolidasi ini harus 0 nilainya. Kemudian untuk ekuitas modal saham dan saldo laba ini sama seperti tadi, harus diambil dari ekuitas induk. Kemudian hak minoritasnya itu yang kepemilikan yang dimiliki minoritas itu sebesar 38.000. Next. Berikutnya ada neraca konsolidasi. Yang pertama aset. Neraca konsolidasi ini bisa didapat dari neraca dari kertas kerja yang sebelumnya. Ya, kemudian kita bahas yaitu pertama kas dari kertas kerja, yaitu totalnya 25.000 dari 17.000 kasnya Sparta sama 60%-nya Sparta. Kemudian ada piutang, yaitu terdiri dari 36.000-nya Sparta dan 22.000 dari 60% Sparta. Lalu kemudian ada persediaan, yaitu dari 55.000 Sparta ditambah 60% Sparta sebesar 30.000. Terus kemudian ada bangunan dan peralatan yang yaitu berasal dari 500.000 Sparta ditambah 235.000 dari 60% Sparta. Kemudian ada akumulasi depresiasi, ya ini dari 140.000-nya Sparta ditambah 85.000-nya 60% Sparta. Kemudian ada investasi pada Tonta. Nah, investasi pada Tonta ini merupakan investasinya anaknya Sparta, yaitu Sparta, besar 40.000. Terus kemudian di liabilitas yaitu ada utang usaha, ya ini dari 63.000 utang usahanya Sparta ditambah 20.000 60%-nya Sparta, itu totalnya 8.000. Terus kemudian ada utang obligasi, yakni di mana berasal dari 100.000 yang berasal dari Sparta tambah 50.000 60% Sparta. Kemudian ada ekuitas. Pertama modal saham. Nah, modal saham ini di kertas kerja kan modal sahamnya pertama ada modal saham Sparta sebesar 200.000. Terus yang Sparta 60% Sparta itu ada 100.000. Namun ini yang Sparta ini dieliminasi 100.000 dari jurnal C. Jadi neraca
neraca konsolidasinya tinggal saham 200.000. Terus kemudian ada hak minoritas ini didapat dari 34.000 di jurnal C yang awal ditambah 4.000 di jurnal B yang awal tadi. Kemudian ada saldo laba. Nah, saldo laba ini yang dipakai ini saldo laba induk ya. Jadi kita pakai saldo laba Sparta sebesar 231.000. Kemudian ada OC Sparta ya, ini totalnya 16.000. Next. Ya, selanjutnya laporan laba rugi konsolidasi dan laba rugi komprehensif Sparta dan Sparta Company, di mana penjualan didapat dari total penjualan Parta dan Sparta yaitu 220.000 ditambah 148.000. Kemudian laba dari Sparta ini 0 karena adanya eliminasi dari jurnal A tadi. Kemudian harga dikurangi harga pokok penjualan sebesar 260 diperoleh dari total HPP Parta dan Sparta sebesar 150 ditambah 110. Kemudian beban depresiasi sebesar 40.000 total dari beban depresiasi Parta dan Sparta yaitu 30 ditambah 10. Kemudian beban bunga sebesar 11.000 diperoleh dari Parta dan Sparta 8.000 ditambah 3.000 menjadi 11.000. Jadi total 368 ini dikurangi dengan harga pokok penjualan, beban depresiasi dan beban bunga menghasilkan total laba konsolidasi 57.000. Nah, kemudian beban Hamerotas 25.000 dikali 40% sebesar 10.000 menghasilkan laba besar konsolidasi 47.000. Kemudian saldo laba sebesar 28 ini berasal dari induk dan dividen dikurangin 24.000 menghasilkan saldo akhir sebesar 231. Ya. Selanjutnya, laporan laba rugi komprehensif Parta Company dan Sparta Company per 31 Desember 2019. Yang pertama, laba neto sebesar $231.000 dihasilkan dari saldo laba dari laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain yaitu OCI dari Sparta atau untung yang belum direalisasi sebesar 16.000. Di sini didapat dari OCI pada neraca konsolidasi. Lalu laba komprehensif sebesar $247.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, tadi sudah dibahas oleh kelompok 4 untuk soal 4. Nah, mari kita pahami dulu soalnya sebelum kita menjawab atau mengoreksi jawaban dari kelompok 4 ya. Di sini PTP mengausi 60% pada 1 Januari 2019, di mana pada saat itu nilai wajar dari 40%-nya adalah 80.000. Datanya ada di sini semua untuk 31 Desember 2019. Ini adalah neraca saldo. Kemudian S membeli saham PTT. Jadi di sini ada PTP Parta itu punya investasi di Sparta, Sparta punya investasi di Tonta. Nah, dikatakan di sini bahwa investasinya adalah ini. Investasi sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale security. Nah, kalau sekuritasnya ini tersedia untuk dijual, berarti metode yang digunakan oleh Sparta, ingat ya, Sparta punya investasi di T, itu adalah metode cost. Ya.
Jadi pakai cost method. Oleh karena itu di soal ini ada dua metode. Ya. Pertama adalah P, investasi di S. Berikutnya S, investasi di T. Nah, yang di sini pakai cost method, yang di atas pakai equity method. Jadi metode ekuitas dan metode biaya. Nah, metode biaya itu kata lainnya adalah metode fair value. Nah, ternyata sekuritas tadi atau investasi di Tonta itu semula dibeli dengan 30.000. Pada akhir 31 Desember nilai wajarnya adalah 40.000. Akibatnya timbullah di sini mengakui ada untung di OCI sebesar 10.000. Ya enggak? Nah, karena PT S mengakui untung yang ditangguhkan adanya OCI sebesar 10.000, maka di PT P haknya adalah 60%-nya. Jadi ini dikalikan 60%, maka diakui oleh PT P adanya OCI yang ditangguhkan sebesar 60% dari 10.000. Gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan seperti ini, yang pertama nilai wajar. Jadi kalau kita ini adalah apple pie ya, pie. Kemudian ini adalah 40%. Anggap aja ini 40% ya. Nah, 40%-nya ini nilainya adalah 80.000. Gitu. Oleh karena itu, secara keseluruhan nilai wajar yang diimplikasikan untuk 100%-nya, ya kan? 100% itu adalah ini. Nilai wajar adalah 40, 100%-nya ini fair value yang diimplikasikan berarti adalah 200. Sementara nilai buku ekuitas 1 Januari 2019 adalah 160. Dari mana 160? Kita lihat di sini. Pada ini kan 31 Desember, tapi neraca saldo ya. Untuk di PT Sparta, kita lihat ekuitasnya adalah 160. Jadi, ekuitas ini masih 60-nya adalah saldo laba 1 Januari. Saldo laba 31 Desembernya belum ada, harus kita cari dulu karena ini adalah neraca saldo ya atau neraca percobaan ya. Suruh membuat entry, kemudian suruh membuat kertas kerja dan neraca. Kertas kerjanya yang baik. Yang baik itu artinya ABC-nya jelas. Nah, juga itu Sparta investasi di Tonta. Akhirnya dia adalah cost method. Ya. Dibeli dengan 30, pada akhir periode jadi 40. Maka diakui adanya OCI sebesar 10 yang bagian dari Parta adalah 60%-nya, yaitu 6.000. Ini adalah kepemilikan mayoritas yang dimiliki Parta. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Setelah diketahui nilai wajarnya adalah 200, ekuitas adalah 160, maka ada ekses sebesar 40. Di soal, ini tidak dijelaskan ya eksesnya kemana. Nah, ketika ekses tidak dijelaskan, berarti ekses tadi termasuk aset yang tidak bisa diidentifikasi atau kita kenal dengan goodwill. Ya kan? Nah, goodwill-nya adalah sebesar 40. Jangan lupa ekses dan alokasinya ini harus selalu sama ya. Kemudian kita ingin membuktikan ya, apakah betul bahwa investasi itu di S pada akhir periode 31 Desember adalah 132. Nah, kita dari sini. Investasi awal adalah 120. Dari manakah 120? Berasal dari ini. Implikasinya kan berarti 60%-nya berapa kan begitu? Kalau 100% itu adalah 200.000, ya kan? Ini kan 100%-nya 200.000 ini, 100%. 80.000 dibagi dengan 40% ya. 200.000, maka yang minoritas adalah 80.000, mayoritasnya adalah 120. Benar kan? Jadi totalnya adalah
200.000. Oke. Nah, 120.000 ini untuk kepemilikan investasi P di S ditambah dengan laba dari S. Dari manakah laba dari S? Laba dari S itu dihitung, perhitungannya ada di jawaban kelompok ini ya. Laba dari S adalah 25, ya kan? Laba S-nya 25, laba dari S-nya itu dikalikan 60%, yaitu 15. Ini 15 betul ya. Nah, 15 ini kita tampakkan di ini betul adanya laba dari S adalah 15. Kemudian jangan lupa ditambah dengan OCI tadi karena adanya untung dari kenaikan nilai surat berharga yang tersedia untuk dijual 6.000 dikurangi dengan dividen, ketemulah investasi DS akhir 132. Nah, ini cocok ya. Adalah 132. Jadi perhitungannya sudah betul. Oke. Nah, selanjutnya kita jawab adalah membuat jurnal ya. Ini perhitungan untuk tadi sudah kita lihat penjualannya HPP, lihat di soal ya. Dan ketemulah net income dari S, net income dari Sparta ini ya. Jadi harus jelas ini ada di mana, ini kayaknya nggak jelas ya. Buatlah entry tapi hitungannya ini ya harus jelas ini miliknya siapa. Karena kalau nggak gitu nanti kebingungan sendiri. Oke, ini punya Sparta laporannya, net income-nya segitu. Nah, ini adalah eliminasinya ya. Pendapatan dari Sparta 15, dividennya 9, itu ini dia dihitung. Dividennya adalah 15.000 tadi dibagikannya di soal. Dan investasinya tinggal 6.000 sisanya ya. Ini sisanya 6.000, udah betul. Selanjutnya untuk yang kedua adalah kalau yang di atas ini adalah mayoritas yaitu 60%-nya, maka jurnal kedua ini adalah yang minoritas atau 40%-nya. Udah betul ya? 10.000, dividennya adalah 6 dan 4 ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah mengeliminasi saldo ekuitas, yaitu rekening yang resiprokal dengan investasi. Nah, investasi di sini 126 dari mana? Padahal kan tadi investasi awal bukan 126, tetapi adalah sesuai perhitungan awal ini investasinya awal adalah 120. Jadi di sini ada kesalahan jurnal untuk yang C ya, jurnal ketiga atau jurnal C. Nah, untuk itu kita lihat jawaban yang ada di ini ya, di Excel saya. Ini dia. Nah, tadi sudah ya, ini laba dari S. Ini adalah mengembalikan investasi ke periode awal 132. Ini ya 6.000. Kemudian NCI-nya ke periode awalnya nanti ditambah sama ini kayaknya. Ini ya 6.000 ini. Ini balik ke awal kayaknya. Dengan ada dua jurnal ini baru kembali ke awal. Nah, ini jurnalnya tadi sudah betul ya, kelompok 4. Kemudian NCI share-nya juga sudah betul. Nah, yang perlu kita jurnal lagi adalah ini, untung yang belum direalisasi dengan investasi di S. Kenapa? Karena ini adalah eliminasi ketika melakukan P itu mengakui adanya di soal tadi. P mengakui adanya ini. Ini ya. Ini. P mengakui adanya kepemilikan atas OCI yang 60%. Nah, ini bedanya di sini mungkin agak ruwet sedikit karena memang soalnya saya buat supaya saudara luas pengetahuannya ya. Nah, untung belum realisasi kan 6.000. Ini adalah yang mayoritas, yaitu yang 60%. Nah, kalau ada yang mayor berarti harus ada yang minoritas. Jadi di jurnal dua-duanya untung belum realisasi dieliminasi memunculkan
mengurangi investasi di S, dan memunculkan NCI sebesar 4.000. Nah, yang terakhir, jurnal terakhir di sini adalah mengeliminasi rekening yang resiprokal, investasi, dan ekuitas. Ekuitasnya adalah modal saham 100. Ingat saldo laba tadi kan 60, ini kan awal periode sudah ya. Awal periode. Investasi di S 120, ada goodwill. Goodwill tadi dihitung dari ini tadi kan. Goodwill eksesnya tadi dialokasikan ke goodwill karena tidak ada di soal alokasi kemana. Maka kita alokasi sebagai goodwill. Dan kemudian NCI 80. Nah, dengan demikian kita lihat kembali kan ke 120 investasinya karena adanya jurnal ini, pengakuan OCI, dan ada jurnal yang A ini, mengembalikan investasi ke posisi awal. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kertas kerja. Kertas kerjanya seperti biasa disalin saja. Nah, yang lain ABCD tadi kita masukkan ya. Nah, yang membedakan di kertas kerja ini adalah adanya laporan OCI. Karena di sini ada OCI. Jadi di samping ada laba rugi dan saldo laba, ada neraca, dan ada laporan OCI-nya. Ya. Laporan OCI pada awal periode secara konsolidasi kan tidak ada. Karena secara konsolidasi baru dikonsolidasi sekarang. Awalnya masih kosong. Ya kan? Nah, laporan OCI ini kita masukkan saja ya angkanya. Awalnya tidak ada. Kemudian di P ada mengakui 6.000 dan di S ada mengakui 10.000. 10.000 tadi karena adanya investasi yang nilai wajarnya adalah 40, padahal belinya cost-nya, metode cost-nya adalah 30. 10 diakui oleh P, 60 dikalikan 60%. Nah, ini harus dieliminasi karena ini adalah resiprokal dengan investasinya mana nih ya? Tadi eliminasinya C adalah C di sini 6.000, betul ya? Sehingga investasi jadinya 0. Kemudian yang jurnal D ini adalah untuk mengakui ya adanya minoritas. Ini minoritas NCI. Sehingga NCI-nya totalnya adalah 88. Dan jangan lupa nilai 6.000 ini masuk ke atas. Jadi sama seperti RE 231 ini ke sini ya. RE 231 ini saya bold aja. Nah, ini dia. Sementara yang 6.000 di sini, ini 6.000 saya kasih ini aja ya. Saya kasih, nah ini dia. Ini ke sini nih. 6.000. Masuk ke akun di bagian ekuitas ya. Jadi sekarang di samping ada modal saham, ada saldo laba, ada NCI, juga ada OCI. Itu di ekuitasnya yang perusahaan konsolidasian. Kalau perusahaannya induk sama anak nggak pengaruh ya. Sendiri-sendiri ini ekuitasnya ada di sini. Akumulasi OCI-nya dan 10. Sekali lagi kan yang dilihat hanya yang 6 ya. Bagian ekuitas kan selalu seperti itu ya. Hanya induk saja yang tampak di laporan laba rugi induk saja ya. NCI-nya muncul. Oke. Saya kira itu. Nah, sedangkan untuk nanti membuat laporannya nomor 3 saudara kerjakan sendiri, dan tolong ketika membuat laporan OCI tolong bukalah PSAK ya. Jadi hati-hati membuat laporan OCI, bukalah PSAK supaya saudara kan sudah advance ya, sudah waktunya untuk memahami betul PSAK, karena kalau jadi sarjana akuntansi yang penting adalah pengetahuan di PSAK-nya. Oke, saya kira itu. Tolong kerjakan sendiri untuk soal jawaban nomor 3 supaya saudara bisa mencari jawaban sendiri. Kalau saya yang buat nanti saudara hanya terima bersih ya. Nggak memperhatikan sebetulnya itu, nggak mau mencari hal yang lain supaya pengetahuannya bertambah dari buku yang saudara baca. Oke, saya kira itu jawaban dan koreksi dari kelompok
soal 4 kelompok 4 ya, kelas A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.